Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Alita dan saya sendiri Bagas. Kita di sini akan membahas karya tulis ilmiah yang telah kita diskusikan yang berjudul Pengaruh Media Sosial di Era Generasi Z. Yang pertama yaitu ada abstrak. Belakangan ini marak terjadi pembulian di media sosial. Apalagi dengan generasi Z yang dikenal sebagai generasi yang bergantung pada teknologi seperti gadget dan internet. Menurut penelitian, generasi Z lebih melek terhadap teknologi sehingga lebih up to date terhadap berita-berita terkini. Mereka senang berekspresi baik di media sosial maupun di realita. Dampak negatif penggunaan media sosial pun tak bisa dipungkiri terhadap generasi Z. Cyberbullying merupakan salah satu contoh dampak negatif terbesar dari penggunaan media sosial. Adapun menurut tim di Vortex, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Dalam paradigma kita ada bab 1 pendahuluan, yaitu 1.1 latar belakang penelitian, 1.2 rumus masalah penelitian, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian. Yaitu latar belakang, Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai 2012 atau disebut dengan generasi pasca milenial menurut Bloom 2020, Francis and Hovel 2018, Linus dan Metro 2017. Generasi Z tumbuh dengan berkembangnya dan kemajuan zaman teknologi. Generasi Z merupakan generasi pertama yang sejak dini sudah mengenal dan terpapar oleh teknologi. Perbedaan yang sangat mencolok dari generasi Z dengan generasi lainnya adalah telepon seluler atau handphone. Penggunaan gadget cepat dimengerti dan dapat dipahami mulai dari usia dini. Belum lagi, akses internet yang mudah diakses melalui gadget seiring hidup di era globalisasi pada Gen Z dan menghasilkan generasi yang dependen dengan internet. Menurut Jema, dikutip dalam Kalila 2013, Jema mengatakan bahwa jejaring media sosial dalam kalangan remaja merupakan bagian dari budaya mereka. Orang tua atau guru tidak dapat mengharapkan remaja meninggalkan internet dan berkembang dalam masyarakat modern karena komputer, teknologi, internet, dan jaringan sosial digunakan dalam semua aspek kehidupan modern bahkan di tempat kerja. Kita punya rumusan masalah. Nomor 1, apa saja faktor yang menyebabkan generasi Z melakukan cyberbullying. 2, apa dampak yang terjadi pada korban cyberbullying. Nomor 3, bagaimana cara memperbaiki generasi untuk mengurangi cyberbullying. Tujuan dan manfaat kita ada untuk memberitahu masyarakat terhadap faktor cyberbullying yang kerap dianggap sepele. Yang kedua, untuk memberitahu masyarakat atas dampak yang akan terjadi dari cyberbullying yang kerap dianggap sepele. Untuk mengetahui cara pencegahan cyberbullying agar tidak semakin meningkat. Yang keempat, memberikan informasi tentang bentuk, jenis, dan faktor-faktor cyberbullying. Yang kelima, memberikan informasi gampang untuk anak-anak dan korban cyberbullying. Yang kelima, memberikan informasi edukasi pada masyarakat untuk mencegah dan mengurangi cyberbullying terjadi serta mengubah masyarakat menjadi bermoral dalam sosial media. Yang terakhir ada untuk dasar penelitian selanjutnya. Di bab 2 ada pusaka dan kerangka pikir. Di bab 2.1 ada kerangka teoritis, di mana perkembangan zaman semakin maju. Dengan berkembangnya zaman, teknologi pun ikut maju dan berkembang. Semakin banyak aplikasi internet dan media sosial yang muncul. Namun, masyarakat seringkali salah menggunakan media sosial dan tidak menggunakannya dengan benar. Bentuk dan metode tindakan cyberbullying sangat beragam, dimulai dari ejekan, gosip, mengirim pesan berisi ancaman, melakukan teror melalui SMS, hujatan atas postingan, mengunggah foto yang mempermalukan korban, meretas akun media sosial orang lain atau hacking, dan masih banyak lagi. Hal ini merupakan hal yang wajar sebab di era modernisasi dan globalisasi saat ini sangat memungkinkan untuk mengakses internet dan sosial media untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pertama, pada siswa yang kini lebih mudah dalam mengakses berbagai situs pengetahuan untuk menambah wawasan dan media sosial yang memudahkan para remaja untuk saling berkomunikasi.
Lalu di bab 2.2 ada penelitian terdahulu. Di sini kita main judul eksplorasi cyberbullying dalam kaitannya dengan empati dan kualitas pertemanan remaja. Sumbernya itu dari Redita Yuliawanti tahun 2018. Maksudnya itu ya, temuan dari penelitian ini adalah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dapat memberikan dampak positif sekaligus muncul fenomena cyberbullying sebagai dampak negatif dari perkembangan tersebut. Karakteristik pribadi, relasi pertemanan, budaya, dan keleluasan penggunaan teknologi seringkali menjadi faktor yang tidak terhindarkan dalam mendukung perbuatan cyberbullying. Lalu bab 2.3 ada metode penelitian atau hipotesis, di mana kita membahas generasi Z dan media sosial yang disemisalkan sebagai X1 dan X2 yang berujung pada tindakan cyberbullying, di mana dimisalkan oleh variabel. Bab 3, metode penelitian. Di bab 3.1, bentuk penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan metode penelitian kualitatif, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi antar variabel. Di bab 3.2, objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pengambilan angket sebagai teknik pengumpulan data. Objek yang akan diteliti yaitu pengaruh terhadap penggunaan media sosial. Banyaknya kasus cyberbullying perlu mendapat perhatian khusus. Pengambilan angket menggunakan kuesioner disebarkan kepada orang-orang yang lahir di generasi Z, termasuk siswa SMA Negeri 41 Jakarta. 3.3, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioneris dengan data primer. Data primer merupakan data inti yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil jawaban dari koresponden melalui Google Form yang telah disebarkan secara online sebelumnya kepada orang yang lahir di generasi Z pada periode tanggal 25 Februari 2023 hari Selasa pukul 17.17 melalui grup WhatsApp. Di 3.4, pertanyaan kuesioner. Yang pertama, apakah penggunaan media sosial lebih banyak berdampak negatif dibanding dampak positifnya? Yang kedua, apakah cyberbullying merupakan dampak negatif terbesar penggunaan media sosial? Yang ketiga, apakah perkembangan teknologi dan lemahnya kontrol diri serta sosial menjadi faktor terjadinya cyberbullying? Yang keempat, apakah cyberbullying dapat mempengaruhi mental, fisik, dan sosial pada korbannya? Yang kelima, apakah psikoedukasi dapat memperbaiki generasi selanjutnya guna mengurangi cyberbullying? Di bab 4 kita ada hasil penelitian dan pembahasan. 4.1 statistik deskriptif responden. Seperti yang dilihat, deskriptif responden digunakan untuk menggambarkan profil responden dari data yang telah diperoleh dan untuk menjelaskan terkait dengan demografi responden. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan, karakteristik berjumlah 135 responden yang telah dibedakan dalam usia. Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 lingkaran usia responden yang telah disajikan, terlihat bahwa responden lebih banyak dalam usia di atas 17 yaitu berjumlah 70 orang atau 55,6%. Dibandingkan dengan responden dengan usia di bawah 17 tahun yang lebih sedikit yaitu 65 orang atau 44,4%. Di tabel 4.2, statistik deskriptif variabel. Berdasarkan gambar 4.2 lingkaran kuesioner yang telah disajikan, terlihat bahwa tanggapan responden dengan kuesioner bagian pertama yang kurang setuju lebih banyak yaitu berjumlah 62 orang atau 45,9% dibandingkan dengan responden yang setuju yaitu 50 orang atau 37%. Sedangkan responden tidak setuju yang lebih sedikit yaitu 15 orang atau 11,1%. Berdasarkan gambar 4.3 lingkaran kuesioner responden yang telah disajikan, terlihat bahwa tanggapan responden dengan kuesioner bagian kedua yang setuju lebih banyak yaitu berjumlah 60 orang atau 44,4% dibandingkan dengan responden sangat setuju yaitu 50 orang atau 43%, 58 orang atau 43%. Sedangkan responden kurang setuju lebih sedikit yaitu 13 orang atau 9,6%. Untuk pertanyaan yang ketiga di Google Form yaitu ada di gambar 4.4 yaitu hasilnya. Di situ tergambarkan ada diagram lingkarannya. Merah itu lebih banyak yaitu yang setuju lebih banyak. Berdasarkan gambar 4.4
keempat, lingkaran kuesioner responden yang terlihat bahwa tanggapan responden terhadap pertanyaan kuesioner bagian ketiga yang setuju lebih banyak, yaitu berjumlah 81 orang atau dengan persentase 60%, dibandingkan dengan responden sangat setuju, yaitu 44 orang dengan persentase 32,6%. Di gambar 4.5, berdasarkan gambar 4.5 lingkaran kuesioner, responden yang telah disajikan terlihat di bawah. Tanggapan responden terhadap pertanyaan kuesioner bagian keempat yang sangat setuju lebih banyak, yaitu jumlah 106 orang atau 78,5%, dibanding dengan responden yang setuju yaitu 27 orang atau 20%. Berdasarkan gambar 4.6, lingkaran kuesioner, responden yang telah disajikan terlihat bahwa tanggapan responden dengan pertanyaan kuesioner bagian kelima yang setuju lebih banyak, yaitu berjumlah 80 orang atau 59,3%, dibanding dengan responden yang sangat setuju yaitu 45 orang atau 33,3%, sedangkan responden yang kurang setuju lebih sedikit yaitu 10 orang atau 7,4%. Bab 5, penutup. Yang pertama, 5.1 ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Penggunaan media sosial dapat berdampak positif bagi generasi Z, yakni salah satunya mudahnya untuk berkomunikasi dengan banyak orang tanpa kendala jarak dan waktu. Yang kedua, adapun dampak negatif terbesarnya yaitu cyberbullying. Cyberbullying sendiri adalah perilaku seseorang atau kelompok yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi korban atas sasaran. Yang ketiga, ada faktor-faktor dari cyberbullying, yaitu perkembangan teknologi yang begitu pesat dan hilangnya kontrol diri serta sosial. Lalu yang keempat, dampak yang ditimbulkan akibat cyberbullying ini terbagi menjadi 3, yakni secara mental, fisik, dan sosial bagi korbannya. Yang kelima, berdasarkan hasil penelitian, cara terbaik memperbaiki generasi untuk mengurangi cyberbullying yaitu psikoedukasi. Psikoedukasi sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pelatihan untuk mengubah pemahaman mental ataupun psikis. Lalu di 5.2 ada saran. Yang pertama, sarannya itu bagi remaja. Remaja dapat mengontrol diri dan sosial, terlebih saat berinteraksi di media sosial harus lebih bijak. Yang kedua, bagi orang tua. Orang tua dapat memperkuat komunikasi dengan remaja sehingga membuat remaja menjadi aman dan nyaman saat menceritakan masalahnya kepada orang tua. Yang ketiga, bagi lembaga sekolah. Sekolah dapat memberikan gambaran kepada remaja mengenai cyberbullying melalui psikoedukasi. Yang keempat, yaitu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan intervensi psikoedukasi terkait dampak cyberbullying sehingga dapat mencegah terjadinya cyberbullying. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk daftar pustaka bisa dilihat sendiri. Kita di sini mengambil dari link Brain Academy, Unicef, sama jurnal dari mahasiswa Trisakti, siswa Fajar. Saya Bagas ingin menjawab pertanyaan dari Kristi. Untuk pertanyaan dari Kristi kan, apakah boleh mengambil teknik? Apakah ada mengambil sampel di bab 3? Pengambilan sampel di bab 3. Jawabannya ada, tapi kita belum memasukkan ke dalam karya tulis ilmiah karena kita langsung mengambil dari inti di PowerPoint ini supaya kita lebih apa ya dibilangnya, lebih efisien lah. Biar lebih efektif, mempersingkat waktu. Karena kita 15 menit harus memaparkan PowerPoint-nya. Masih. Jadi diambilnya di PowerPoint kita ini emang cuma poin-poin besarnya doang sama Di Word-nya ada? di Word-nya belum ditambahin Pak. Di Word-nya ada, kira saya Word-nya ada. Di Word ada gak yang ditanyakan sih? Kita fokusnya ke PPT. Iya. Dikira saya statement Anda, pernyataan Anda karena PPT durasi 15 menit jadi tidak dimasukkan, dikirain saya Word-nya ada gitu. Apa maksudnya Chris?
Tapi ternyata di voting ada kan? Ini masih berantak. Iya maksudnya ini nggak ada kan gitu kan? Clear gitu aja. Oke, pertanyaan Pak Ija. Saya juga bingung dengan Anda di abstrak nama kutipan itu kan pendapat. Saya baru tahu ada kalimat dalam kutipan menurut penelitian. Apa maksudnya? Tepat atau salah? Salah. Kalau salah, yang benarnya apa? Kurang menurut penelitian. Menurut itu apa sih? Nah, pendapat sekarang penelitian siapa? Orang kan? Berarti ngapain pakai penelitian? Penelitian itu kan kata kerja. Kalau penelitinya kan subjek. Menurut peneliti, menurut penulis, ya kalau menurut penelitian siapa kata kerja? Aku berpendapat, nanya aku. Ini karena di sidang skripsi, kalau tidak bisa jawab repot, ngulang lagi sidang kedua. Ngulang, sidang pertama gugur, nggak lulus. Sidang kedua, ini berbahaya. Lalu Pak Ija juga tanya, sebenarnya Anda di Word Anda konsisten tidak sih? Judul Anda begini kapital depannya, terus ininya juga sama, depannya kapital, B-nya kapital. Apa semuanya kapital? Bab 1 pendahuluan kapital? Enggak, pertanyaan kapital semua enggak ada. Kalau Anda ingat kan berarti sebenarnya bisa. Enggak kapital. Bab 1 sama kapital. Bab 1 pendahuluan. Ini kan kapital depannya. Oh, yang ini. Iya. Ini kan kapital depan doang. Nah di Word Anda kapitalnya sama kayak begini depan doang. Atau semua kapital? Kita lihat. Nah salah. Salah. Kalau judul mau, kapital semua. Oh iya. Itu memang. Kalau judul begini, kapital depannya. Ya, itu di apa namanya sih di preskripsi ya. Ya. Sama Pak Ija. Boleh, nggak apa-apa. Tapi bab 1 nggak boleh tuh kalau kapital kayak gini. Nah lanjut, kita bahas. Berikutnya. Nyambung. 1. Rumusan masalah ke 1 tujuan. Baca aja. Nih, baca ini. Apa sih? Kamu bacain judul, kamu bacain rumusan masalah nomor 1. Apa saja faktor yang menyebabkan generasi Z sampai Nyambung nggak? Untuk memberitahu. jadi kalau netizen mau netizen Bukan yang berhubungan dengan rumusan. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan gitu. Banget. Oh, ini aku nggak nyambung. Lihat aja deh. Apa saja faktor? Yang ditanyakan faktor yang menyebabkan generasi Z melakukan cyberbullying. Tulisannya sana udah pasti ditalikan. Nah di sini untuk memberikan masyarakat, orang juga negara masyarakat, generasi, paham ya? Gagal total itu udah pasti itu, paham ya? 2. Apa dampak yang terjadi pada korban? Masyarakat lagi, paham ya? 3. Bagaimana cara memperbaiki generasi? Mana lagi? Pencegahan. Jadi namanya nomor 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nanti hubungannya dengan bab 2, kerangka berpikir sama hipotesis. Paham ya? Kajian pustaka teori dari mana dapat? Bab 2. Ini nih. Kerangka berpikir, bukan kerangka pikir.
Kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Iya, bukan kerangka pikir. Ntar pikir kerangka lagi. Jadi pikirnya kerangka atau kerangka suruh pikir lagi kan gitu. Tahu apa? Apa nih? Lanjut nih ya. Berikutnya lagi Pak tanya. Model penelitian bukan metode, model penelitian bukan metode. Lihat masih jauh itu. Dan bukan hipotesis, beda asalnya lupa. Ini model penelitian, hipotesis beda lagi. Kalau hipotesis yang adanya H0, H1, H0, H2, H0, H3. Paham ya? Nah yang model penelitian Anda pun ada cyberbullying ya ini. Bukan generasi Z sama media sosial. Apa maksudnya? Ngerti maksudnya? Ya ini kan nggak ada judul nih. Ya. Jadi X-nya itu media sosial. Saya berbully generasi Z-nya Y. Lanjut berikutnya. Tahu ada siswa 41, ya kan? Kalau mau judulnya kalau memang mau pakai siswa ya udah generasi Z siswa SMA 41 gitu. Jacknya. Ya. Masuk ke generasi Z. Nomor 2 deh Anda baca. Apakah cyberbullying merupakan dampak negatif? Kenapa pakai kata merupakan? Kan kalimat pertanyaan, bukan teori. Itu kan tidak tepat. Apakah cyberbullying termasuk? Jangan pakai termasuk. Apakah cyberbullying ada dampak negatif terbesar? Penggunaan media sosial. Nah yang di bagian bab 4 gambar 4.1 itu judulnya apa nih? Usia, Pak. Hah? Usia. Enggak, harusnya kan harus ada judul. Jadi mana? Kalau tabel kan di atas nih, ya kan? Nah ini gambar 4.1 berarti usia. Ya. Judulnya nggak ada di sini nih. Oh no. Ini judulnya. Kan kalau tabel kan ada judul nih. Kan tabel di bawahnya ada judul. Nah, betul. Sekarang gambar nggak ada judul. Judulnya usia, Pak. Iya ngerti. Itu tabel 4.1 kan di bawahnya ada judul tuh. Karakteristik. Iya. Gambarnya juga harus ada judul. Gambar 4.1 baru di bawahnya judulnya. Paham? Itu kan kebanyakan gambar-gambar kan? Iya, Pak. Tapi judulnya tidak ada. Aduh. Orang tua itu bukan dempet, spasi. Bagi orang tua, coba cek di internet, kira
Yang kedua ya Pak ya. Ya. Banyak penulisan yang kurang tepat nih, Ira dan kawan-kawan. Ya Pak. Diperbaiki. Ya, terima kasih. Silakan Makasih Pak. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.